Kayaknya yang bersangkutan itu udah kena LP lagi kayaknya di Polda Metro. Ada laporan lagi, Bang? Jadi kayaknya udah kena 2 LP, ya kan? Ya ikutin aja lah. Dianggap pansos. Gimana nih Bang? Makin seru dan memanas. Ya, yang pertama, kalau saya ya setiap orang kan berhak untuk menyatakan pendapat itu dulu, bebas-bebas aja dan menurut saya sah-sah aja. Tapi kembali lagi sebetulnya yang bisa menilai adalah publik, netizen. Saya punya pengikut ada 6,3 juta. Kalau yang bersangkutan itu kayaknya di bawah saya deh. Yang pertama, kalau mau pansos nyari yang lebih terkenal sih, yang lebih heboh gitu ya. Tujuan saya cuma satu sih, hanya untuk mengingatkan teman-teman konten kreator, youtubers, tiktokers, influencer, cari konten lain lah yang lebih yang lebih bisa menyejukkan umat, yang lebih bisa menyejukkan masyarakat. Karena kalau kita mengangkat isu-isu tentang suku, agama, ras, dan antar golongan, saya yakin pasti akan ada perdebatan, akan ada potensi konflik ya, bisa ada potensi konflik di situ. Jadi kembali lagi, istilah pansos itu lebih layak disematkan untuk seseorang yang tidak dikenal sama sekali oleh publik, terus dia dompleng popularitas orang yang udah dikenal. Lah ini pengikut saya lebih banyak daripada dia, jadi dia sudah sah-sah aja lah. Cuman kan kalau saya nggak salah dengar tadi dari kuasa hukum saya, kayaknya yang bersangkutan itu udah kena LP lagi kayaknya di Polda Metro. Ada laporan lagi, Bang? Jadi kayaknya udah kena 2 LP, ya kan? Ya ikutin aja lah prosesnya. Yang penting nanti kalau dipanggil jangan kayak yang dulu saya laporin kan, mangkir dan harus ingat sejarah. Dulu kan mau kencing aja nggak dikasih. Pas dijemput mau kencing aja nggak dikasih. Oh tolong ya Allah tolong gitu kan. Ya kembali lagi, ya udah kita saya insya Allah saya bertanggung jawab sama Tuhan bahwa saya nggak ada niat untuk apapun, cuman pengen memberikan edukasi ke masyarakat, bijaklah dalam bermain media sosial, karena ini negara hukum, ya segala bentuk hal yang bisa membuat kegaduhan atau masalah di masyarakat itu nanti berbahaya. Oke. Bang, tapi terkait somasi kemarin dengan dokter tersebut, itu kan dokter tersebut sudah menanggapi dan mengklarifikasi untuk minta maaf, tuh seperti apa Bang dari Abang? Kalau itu saya belum bisa berkomentar ya. Dia minta maaf itu kan minta maafnya kemana dulu nih? Terkait VN itu. Voice note. Ya, kalau saya kira sih jujur ya saya belum bisa mengomentari itu karena saya belum mendengar langsung klarifikasi permintaan maafnya ditujukan kemana. Oh ya, aku hari ini udah bersurat ke besok bersurat ke Kementerian Agama mau tanya apakah diperbolehkan semua orang di negara ini boleh membuat konten membawa isu tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga dapat segera jawaban dari Kementerian Agama. Tapi saya nggak lagi pansos. Tapi RL di backup sama Ustadz Dari Sulaiman, tanggapannya? Kalau saya bilang sih mau siapapun ya kita kembalikan ke ada pihak yang lebih berwenang untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Ya, saya kira tidak berpengaruh lah itu ya, backup apa itu saya kira tidak terlalu berpengaruh. Karena kembali lagi kan negara ini kan negara hukum. Biar proses itu kan nanti dari pihak berwenang yang menentukan. Tapi saya cuma mau menanggapi poinnya adalah mengenai tadi pertanyaan Mbak, katanya saya dibilang pansos, saya udah jawab ya. Jadi buat apa saya pansos sama dia followersnya juga lebih dikit daripada saya kok. Ya kan? Saya juga nggak nyari tenar, nggak makan duit dari ketenaran, malah yang bersangkutan inilah yang
saya duga agak gimana ya, masyarakat harusnya cerdas sih melihat sih. Kalau dia ngaku dia orang kaya, harusnya sih nggak terlalu ngarepin dari uang AdSense sih ya. Bener nggak sih? Kalau dia Dia nggak beneran ngejar-ngejar kaya AdSense. beneran sih ya, uang AdSense itu saya malah ya nanti takutnya jadi riak ya. Saya itu uang segitu ya kita buat bagi-bagi ke masyarakat, buat berangkatin umroh. Besok ini saya nganterin umroh 3 orang gitu kan. Nanti Februari 15 orang, ya kan. Jadi apa ya? Ya lebih baik dia bikin konten-konten yang berbagi, menyejukkan. Ya. Tapi saya masih berharap sih yang bersangkutan ini beneran dapat hidayah ya. Saya masih berharap semoga apa yang disampaikan bahwa yang bersangkutan ini akan katanya mau mempelajari agama Islam dan katanya mau mualaf. Saya terus berdoa sama Allah, semoga benar, amin ya Allah, kabul ya Allah. Bukan konten gitu ya. Iya, semoga bukan konten nih. Saya tunggu nih. Kalau yang bersangkutan beneran mualaf nih, si oknum dokter kecantikan ini beneran mualaf nih, saya datengin beliau. Saya salam berjabat tangan sama beliau, saya peluk dengan erat. Selamat datang saudaraku gitu. Wah, itu nanti saya bikin konten terus sama beliau tuh, nanti saya ajak Jumat berkahan, berbagi, menolong sesama gitu-gitu. Doain ya teman-teman ya. Bismillah yang bersangkutan ini beneran jadi mualaf. Nanti John LBF saya yang datengin. Permisi saya mau datang sama saudaraku ya. Selamat datang gitu kan di keluarga kita gitu kan. Saya akan jabat tangan dia dengan erat, 2 tangan saya pegang nih, terus saya peluk, cipika-cipiki. Masya Allah ya, semoga dikabul sama Allah nih. Semoga bukan hanya buat konten, dia mau mualaf itu semoga bukan hanya untuk konten ya. Kita doakan semuanya gitu, semoga kabul, amin ya rabbal alamin. Bang, tapi bagian dari uji coba dari Bang John sendiri, pengen tahu ada nggak aturan-aturan seperti itu? Saya kira memang harus sudah diatur regulasinya, karena sekarang media sosial kan makin masif nih, ada TikTok, ada macam-macam lah ya. Jadi saya kira peranan Kementerian Agama kolaborasi dengan Kementerian Kemenkominfo ya untuk bisa bersinergi membuat regulasi-regulasi supaya kalau ide saya mestinya kalau orang mau bawa topik-topik tentang SARA dia harus bersurat dulu, topiknya apa, pertanyaannya apa, temanya apa, baru kalau dia approve baru boleh bikin konten. Impian saya ke sana, semoga didengar oleh pemerintah supaya lebih negara ini lebih damai gitu. Dan saya bertiga sekali lagi, saya tidak pansos, enggak. Aku udah cukup banyak followersnya, udah cukup, enggak nyari followers dengan kayak gitu-gitulah. Ya. Siap, Bang John.